warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pagi hari ini saya di sini adalah untuk mempresentasikan sedikit materi tentang perpajakan. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara, terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan tunjangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Pajak itu juga mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak oleh negara, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Nah, pajak ini juga mempunyai fungsi. Fungsinya ada 4. Yang pertama ada fungsi pajak, mempunyai anak lagi, yaitu mempunyai 4, seperti fungsi budgeter, fungsi alat pengatur, fungsi alat penjaga stabilitas, dan fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pajak juga mempunyai manfaat. Manfaatnya adalah untuk membiayai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Manfaat lainnya seperti layanan kesehatan, pembangunan fasilitas, dan infrastruktur. Yang ketiga, tarif. Pajak ini mempunyai tarif. Ada tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif, serta tarif tetap. Pajak ini mempunyai perbedaan dengan pungutan resmi lainnya, seperti dasar hukum, balas jasa, objek pemungutan, sifat dan saksi, serta lembaga pemungut. Dan pajak ini pemungutannya mempunyai asas. Asasnya ada 4. Yang pertama, equality, certainty, convenience of payment, dan economic. Pajak juga mempunyai jenis-jenis, seperti pihak yang menanggung pajak, terus lembaga yang memungut pajak, dan sifat pajak. Sistem pemungutan pajaknya ada 3. Yang pertama, official assessment system, semi-self-assessment system, and reporting system. Juga mempunyai alur administrasi, seperti objek dan cara penggunaan pajak. Objeknya seperti segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, sel-sel nyata, sel-sel anggapan, dan sel-sel campuran. Nah, dalam pemungutan pajak kita juga mempunyai kendala-kendala, seperti bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan ini yang menjadi tantangan pemungutan pajak. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi sedikit saya tentang perpajakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan. Bertanya, bagaimana jika tidak Baik, ini bertanya bagaimana kalau tidak ada penerapan pajak di suatu negara tersendiri.
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dapat berjalan secara baik karena pembangunan itu dilaksanakan secara baik karena orang-orang itu digaji dan gajinya itu dari hasil pajak, dan juga pegawai-pegawai negeri tidak seramai sekarang ini. Kebanyakan orang ingin menjadi pegawai negeri karena itu menjadi penghasilan tetap yang akan selalu dibayar dari hasil perpajakan ini, dan juga korban bencana alam akan semakin menderita jika tidak ada suatu pajak yang diterapkan oleh negara tersebut. Kepada Saudara Firman, apakah bisa dimengerti? Ada yang ingin menambahkan? Oke, Ibu tambahkan sedikit ya mengenai bagaimana jika suatu negara itu tidak diterapkan adanya perpajakan. Contohnya di Indonesia, ya. Jadi pajak itu digunakan untuk keperluan suatu negara, ya, untuk kemakmuran suatu rakyat. Jadi pajak yang dipungut itu ya nanti digunakan ataupun disalurkan lagi kepada masyarakat. Contohnya melakukan suatu pembangunan, ya, infrastruktur, baik itu jembatan dan sebagainya untuk keperluan maupun kepentingan masyarakat tersebut. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan. Pengertian perpajakan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang ketentuan umum dan data cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang atau badan yang berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan undangan secara berlangsung dan digunakan untuk keperluan negara berbagai sebesar-besarnya kemakmuran. Ciri pajak sendiri: A. Iuran wajib yang dibayar. B. Pembayaran yang berdasarkan pada norma hukum. C. Sumber pembiayaan atau pengeluaran kolektif. D. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Fungsi sendiri di sini ada fungsi load getter, disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah berlaku. Selanjutnya ada fungsi alat pengatur, dijadikan sebagai instrumen tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi alat penjaga stabilitas. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang mengontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. Selanjutnya fungsi sarana redistribusi pendapatan untuk membiayai berbagai pembangunan fisik.
menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Pemerintahan dari pajak tersebut juga mendorong pembangunan pendidikan. Manfaat lain dari pajak ada layanan kesehatan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, kelestarian lingkungan hidup, dan menyediakan biaya listrik. Baik, sekian dari materi saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Setelah saya bertanya, mengapa fungsi budgeter itu disebut sebagai fungsi utama pajak? Yaitu karena fungsi tersebut di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memastikan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang telah berlaku, yakni perpajakan yang telah berlaku seperti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan dan diubah-ubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang lain? Ada yang ingin bertanya? Oke, ayo cukup. Yang belakang juga. Ambil ya. Iya, Bu. Udah? Video lagi. Foto dulu baru video. Dari paparan yang sudah dijelaskan tadi sama teman-temannya, Ibu rangkum ya. Jadi kesimpulannya itu, perpajakan itu merupakan wajib pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Ya, jadi gunanya itu untuk kepentingan dan juga kemakmuran masyarakat tersebut. Oke. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam membayar pajak. Yang pertama itu adalah iuran wajib yang dibayar oleh pajak pada negara. Kemudian yang kedua adalah pembayarannya itu didasarkan pada norma-norma hukum. Selanjutnya sumber pembiayaannya itu pengeluarannya itu bersifat kolektif. Kemudian untuk kesejahteraan umum, dan yang terakhir adalah balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Ya, jadi hasil dari pajak tersebut ya dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian nanti